saya Yusuf Kaisi. Hari ini saya akan memandu Anda untuk memahami materi masalah pokok ekonomi. Tujuan daripada mempelajari hal ini adalah agar Anda mampu mengidentifikasi masalah pokok ekonomi yang terjadi di dunia usaha. Sasaran daripada materi ini adalah Anda yang berada di level 11 SMK atau yang setara. Untuk lebih memahami materi ini, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Indonesia bisa dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Namun, di balik pertumbuhan itu, Indonesia masih mengalami banyak permasalahan ekonomi. Lalu, ada apa saja masalah ekonomi Indonesia? Pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang cukup pesat, namun angka kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengangguran juga tergolong tinggi. Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, berbagai masalah ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran harus segera diatasi agar dapat memperbaiki kuantitas serta kualitas ekonomi Indonesia. Tingkat impor di Indonesia tergolong masih tinggi. Hal ini dikarenakan output di sektor pertanian dan peternakan kian rendah. Sementara pertumbuhan penduduk terus-menerus meningkat, sehingga harus ditekan seminimal mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Umumnya, masalah ini dipengaruhi oleh besaran pendapatan, harga barang dan jasa, hingga seberapa banyak barang yang dikonsumsi. Belakangan ini, hampir seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, juga turut merasakan inflasi yang disebabkan COVID-19 maupun perang Rusia-Ukraina. Hal ini juga turut memengaruhi daya beli masyarakat Indonesia. Begitu pula dengan suku bunga pinjaman yang relatif tetap sehingga perluasan dunia usaha jadi sedikit terhambat. Dalam 3 tahun terakhir, Indonesia sebagai negara tujuan investasi langsung terus mengalami penurunan. Selain itu, jumlah perusahaan di Indonesia juga mulai berkurang. Disadari atau tidak, ini memengaruhi daya saing antar masyarakat atau antar perusahaan dalam mengembangkan dunia usahanya. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, dibutuhkan perencanaan yang matang, termasuk penyusunan skala prioritas. Minimnya perencanaan infrastruktur dasar industri, yakni Internet of Things atau IoT, dan mitigasi tenaga kerja juga memengaruhi masalah ekonomi di Indonesia. Penurunan subsidi energi dalam beberapa tahun terakhir turut memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi, seharusnya pemerintah lebih tepat sasaran dalam menentukan pihak mana yang berhak menerima subsidi. Pendapatan pemerintah melalui pajak juga mengalami penurunan. Di sisi lain, rasio utang terhadap produk domestik bruto mengalami peningkatan. Akibatnya, beban pembayaran bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat jauh lebih tinggi dari yang seharusnya. Alokasi dana desa terus meningkat tiap tahunnya. Begitu pula dengan proporsi dana desa yang ditransfer ke daerah. Meski begitu, kenaikan dana itu tidak berbanding lurus dengan meningkatnya indikator sosial di pedesaan. Bagaimana? Apakah Anda sudah lebih memahami tentang masalah pokok ekonomi di sekitar kita? Untuk materi hari ini, itu sebenarnya secara klasik masalah ekonomi ada 3, yaitu produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Sementara untuk secara modernnya itu adalah apa, bagaimana, berapa, untuk siapa produk yang akan diproduksi, dikonsumsi nantinya. Solusi untuk masalah-masalah tersebut yaitu dengan mempertimbangkan keseimbangan dari 5 faktor berikut, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal kerja, tingkat konsumsi,
dan juga proses distribusinya. Sekian untuk materi hari ini, semoga Anda semua memahami yang sudah kita paparkan. Terima kasih sudah menyimaknya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya untuk materi modal ekonomi. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.